Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman semua, kembali lagi nih di podcast aku tentang kajian Islami. Nah, kita tuh kedatangan tamu yang benar-benar istimewa, pakai banget ya. Nah, kita tuh kedatangan tamu agung nih. Gimana kabarnya Mbak Rosiana? Selamat sore. Selamat sore, alhamdulillah kabarnya sangat-sangat baik. Gimana nih dari Mbak Mas Adatulnya kabarnya? Alhamdulillah seperti yang Anda lihat saat ini, benar-benar bisa bertemu kayak gini tuh suatu hal yang sangat-sangat saya sangat-sangat saya kagumi bahwa sebenarnya tuh untuk menentukan pertemuan kita tuh sangat susah ya Mbak ya, karena jadwalnya Mbak Rosiana itu begitu padat teman-teman Ya, sekalian. saya mohon maaf sekali ya Mbak Mas Adatul karena baru menyempatkan waktu saya untuk datang ke acara sampean. Nah, makasih lah ya udah mau datang. Jadi kita itu di sini tuh akan membahas tentang topik bahasan kita itu benar-benar seru banget ya. Jadi ini tuh sebuah permasalahan yang sering dihadapi di kalangan remaja terutama. Pasti anak remaja tuh suka nih dengan pembahasan kita kali ini tuh benar-benar seru ya. Pokoknya simak dan dengerin terus. Jadi kita tuh akan membahas topik tentang syirik dalam kecintaan. Wah, keren sekali nggak sih? Kita tuh tidak boleh syirik dalam kecintaan tuh seperti apa ya? Ya udah langsung saja nih kita tanya ke Mbak Rosiana. Jadi gini nih Mbak ya, di era modern ini di kalangan remaja itu pasti banyak banget yang mengalami jatuh cinta. Nah, menurut pendapat Anda itu jatuh cinta yang seperti apa itu loh yang sekarang ini ada pada masa modern di kalangan remaja saat ini? Ya, jadi siapa sih yang nggak kenal yang namanya cinta gitu ya Mbak ya? Iya benar sekali. Pasti semua kaum remaja tuh mengenal yang namanya cinta. Bahkan bukan hanya remaja saja, biasanya para orang yang sudah dewasa juga tuh pada mengenalkan cinta. Iya. Untuk kalangan remaja maupun dewasa itu kan pasti sudah mengalami jatuh cinta. Pasalnya Allah Subhanahu wa taala itu telah menciptakan kita dengan horizon atau naluri atau tepatnya horizontal atau naluri berkasih sayang dalam diri tiap-tiap manusia. Jadi sudah jelas ya bahwa naluri ini memang sudah ada dari sananya. Yang pastinya ini sudah jelas buat kita yang paham dan buat kita yang berusaha ingin menggapai predikat takwa kepada Allah, bahwa tolak ukur kita bukan tindakan kebanyakan orang, melainkan kita punya agama sebagai tolak ukur standar perbuatan kita gitu. Jadi kita tuh harus memahami apa itu arti cinta dan seperti apa yang telah ditetapkan Allah itu cinta itu seperti apa gitu ya Mbak ya. Nah emang benar ya, apakah kita itu tidak boleh mencintai seseorang gitu? Jadi tidak ada yang salah dengan cinta ya. Yang salah itu tindakan-tindakan yang mengatasnamakan cinta gitu Mbak Mas. Apalagi nih di kalangan remaja pada saat ini banyak sekali yang terjerumus maksiat, salah satunya adalah mencintai seseorang yang bukan mahramnya secara berlebihan sehingga lalai akan kewajibannya sebagai seorang hambanya, dan ia akan melakukan segalanya demi orang yang ia cintai. Intinya itu jatuh cinta itu boleh tapi tidak berlebihan. Di kalangan remaja ataupun seorang muslim itu dilarang lebih mencintai apapun selain Allah. Baik itu lebih mencintai orang tua, saudara, suami, istri, sahabat, atau siapapun lah. Jadi janganlah mencintai secara berlebihan selain kepada Allah, karena sudah dijelaskan, diterangkan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 165 yang artinya, dan diantara manusia ada orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah, dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya dan bahwa Allah amat berat siksaannya, niscaya mereka akan menyesal. Itu dalam Quran surat
Al-Baqarah ayat 165 gitu Mbak. Nah di dalam hadis juga sudah dijelaskan di dalam hadis At-Tirmizi bahwa cintailah orang yang engkau cintai sepenuhnya, karena bisa saja suatu hari dia akan menjadi musuhmu. Dan bencilah orang yang engkau benci sepenuhnya, karena bisa jadi suatu hari kelak dia akan menjadi orang yang engkau cintai. Itu dalam hadis At-Tirmizi gitu Mbak. Jadi sebenarnya kita tuh nggak apa-apa ya mencintai orang lain. Iya, nggak boleh apa-apa. nih, yang Boleh. penting tidak berlebihan. Tidak Dan berlebihan. tentang larangan atau kewajiban tentang mencintai itu yang seharusnya seperti apa itu benar-benar sudah dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 165 dan sudah dijelaskan dalam hadis riwayat Tirmizi tadi ya Mbak ya. Tirmizi, ya benar banget. Nah dalam hadis tersebut itu menjelaskan tentang pentingnya mencintai maupun membenci dengan sederhana atau sekedarnya saja gitu Mbak. Jangan sampai mencintai sesuatu sampai menimbulkan kefanatikan. Itu pun sebaliknya, jangan membenci sesuatu sampai menimbulkan dendam. Nah, jika kita mencintai seseorang dengan berlebihan itu termasuk syirik besar. Oh, baik Mbak. Jadi gini ya teman-teman sekalian, perlu kita pahami bahwa kita tuh sebenarnya tuh boleh mencintai lawan jenis, mencintai sesama, mencintai orang yang lebih tua dari kita. Yang penting kita tuh mencintainya itu tidak secara berlebihan. Nah, kita tuh mencintainya tuh sekedarnya saja gitu ya Mbak ya. Ya, benar banget. Nah, saya mau nanya lagi nih Mbak, ada persoalan nih. Bagaimana sih jika ada laki-laki itu yang mengajak seorang wanita itu untuk berpacaran nih? Jika ada laki-laki yang mengajak wanitanya pacaran, itu bukan cinta itu Mbak. Itu adalah nafsunya. Jadi kita nih ya sebagai perempuan kita harus bisa membedakan antara mana yang cinta dan mana yang nafsu saja. Kalau memang laki-laki tersebut tulus mencintai kita, dia tidak akan pernah mengajak pacaran gitu. Berarti kalau dia emang benar-benar tulus berarti dia akan langsung mengajak untuk menikah. Iya, gitu benar ya. banget Mbak Mas. Nah, jadi perlu diingat nih para remaja sekalian, terutama untuk kaum wanita. Nah, jika ada laki-laki yang benar-benar sayang sama kamu, kalau dia itu cinta sama kamu, pasti kamu langsung diajakin menikah dan jangan mau untuk diajakin pacaran. Bahwa sesungguhnya Allah tuh melarang umatnya untuk berpacaran. Gimana? Saya tuh ada lagi sih yang mau saya tanyain, kira-kira boleh nggak sih Mbak saya nanya-nanya lagi? Oh boleh, sangat-sangat boleh dong Mbak Mas. Karena kita kan berbagi ilmu pengetahuan ya. Takutnya mengganggu waktunya karena Mbak Rosini itu orangnya itu sangat sibuk sekali. Jadi saya takutnya kalau mengganggu gitu. Jadi saya tuh nanya dahulu. Tidak apa-apa, tidak apa. Nah, saya tuh mau nanya nih Mbak ya. Bagaimana sih kita bisa menikah jika kita tidak berpacaran terlebih dahulu? Apakah kita tuh bisa mendapatkan suami yang baik menurut kita? Nah, jadi kita itu emang kita bisa ya menikah tanpa harus berkenalan terlebih dahulu, dan kita bisa mendapatkan calon suami atau calon imam sesuai dengan apa yang kita inginkan tanpa kita berpacaran gitu Mbak. Ya bisa saja Mbak, tidak harus dengan pacaran ya. Kita bisa dengan ta'aruf. Nah, caranya gimana? Caranya itu kita mulailah dengan memperbaiki sholat kita dan memperbaiki diri kita terlebih dahulu. Karena saat kita mampu memperbaiki keduanya, sudah pasti Allah akan memperbaiki hidup kita gitu Mbak. Jadi mengapa kita harus memperbaiki sholat terlebih dahulu untuk menjadi lebih baik? Sebab sholat itu merupakan tiang agama dan juga sholat itu merupakan ibadah yang paling utama dalam menghamba kepada Allah gitu. Nah, di antara banyak perbuatan untuk beribadah kepada Allah dan Rasulnya, maka perintah melaksanakan sholat adalah hal yang paling utama. Nah, sesuai dengan sabda Allah, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Dalam Quran surat At-Toha ayat 14. Nah, maka
dengan kita memperbaiki sholat kita, memperbaiki diri kita, nah insya Allah nih kita akan mendapatkan jodoh yang baik menurut Allah. Jodoh itu adalah cerminan dari kita. Dengan kita memperbaiki sholat kita, memperbaiki diri kita, tidak hanya jodoh yang kita dapatkan, melainkan semua kebaikan kita juga dapatkan gitu Mbak. Nah, berarti kita itu bisa mendapatkan calon suami itu tanpa berpacaran, dan kita itu bisa mendapatkan calon suami itu dengan seperti apa yang kita inginkan. Itu kita tuh berarti harus menguatkan fondasi kita, menguatkan yang agama dengan cara meningkatkan, memperbaiki dan meningkatkan ibadah kita, gitu ya Mbak ya. Nah, inti dari topik yang kita bahas tentang syiriknya dalam bercinta itu seperti apa? Gitu. Ya, jadi kalau kita mencintai seseorang, lebih baiknya kita sholat istikharah. Nah, kalau misal ada yang mengajak pacaran, jangan mau nih teman-teman ya, jangan mau, dan kita sebaiknya menolaknya jika seorang laki-laki tersebut tulus mencintai, pasti akan datang ke rumah kita untuk bilang kepada orang tua gitu ya Mbak ya. Benar banget. Jadi jangan mau untuk berpacaran. Karena itu adalah nafsu dari seorang lelaki. Jadi suka tuh nggak harus dengan berpacaran ya? Ya, mencintai dalam diam. Mencintai dalam diam. Keren sekali tema kita hari ini. Makasih loh ya Mbak ya atas waktunya dalam bincang-bincang Islami kita hari ini. Mungkin sudah kita cukupkan ya Mbak ya perbincangan kita pada sore hari ini. Mungkin kita bisa ketemu lagi lain waktu pada Mbak Rosyana dan dengan tema atau topik bahasan yang berbeda lagi, yang lebih seru lagi dari ini. Nah, saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.